Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, sahabat Indonesia. Selamat datang kembali di channel saya, Indonesia TV. Sahabat, ketika kita berbicara tentang komunis, maka yang muncul pada pemikiran sebagian orang adalah tentang kejahatan, tentang peperangan, tentang pembunuhan, ateis, maupun persoalan negatif lainnya. Jika banyak orang menganggap bahwa komunis itu identik, komunitas itu jahat dalam sejarah, maka kita bersepakat akan hal itu. Tetapi secara ide, komunis itu dianggap salah, tidak benar, maka itulah yang membuat saya membahasnya kali ini. Untuk mendapatkan informasi lebih lengkap, ikuti terus video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Komunis adalah sebuah ideologi. Saya selipkan sedikit dulu tentang apa sebenarnya itu ideologi. Ideologi adalah sebuah ide atau cara pandang bahwa dengan melaksanakan cara pandang ini, dengan melaksanakan ide-ide ini, maka kehidupan kita akan menjadi lebih baik. Begitulah juga komunis. Komunis itu lahir dari ide keadilan, di mana kita ketahui bersama bahwa ide awal daripada komunis itu berangkat dari komunal primitif di masa lalu, di saat manusia masih ada dalam kehidupan zaman berburu, di mana kita ketahui bersama dalam area berburu kita memiliki hak yang sama di daerah tersebut. Misalnya di dalam sebuah hutan yang besar, kita memiliki hak yang sama untuk datang ke tempat itu untuk melakukan perburuan. Dan tidak ada orang merasa terganggu dengan perburuan kita itu. Dalam gambaran ini terjadi sebuah keadilan dan tidak ada orang yang dicederai. Oleh karena itu, berangkat dari ide-ide ini di zaman Karl Marx, di mana kita ketahui bahwa Karl Marx adalah pencetus daripada ide komunis itu di masa modern. Karl Marx yang waktu itu berhadapan dengan revolusi industri di Inggris yang kemudian menyebar di Eropa, berhadapan dengan masyarakat kapital, di mana para pemilik modal berhadapan dengan para buruh waktu itu. Terjadi kesenjangan sosial antara kaum burjuis atau pemilik modal dengan kaum proletariat atau kaum buruh. Dalam kondisi tersebut, Karl Marx berpendapat bahwa yang kaya atau pemilik modal akan semakin kaya, sementara buruh akan semakin tereksploitasi, dan hanya seperti itu kehidupannya. Contoh kecilnya adalah ketika para buruh itu memproduksi 1000 sepatu dalam sehari, itu bisa membuat para pemilik modal untung sampai ratusan juta. Sementara para buruh ini hanya mendapatkan beberapa gaji dari pembuatan itu. Sementara buruh itulah yang memproduksi sepatu itu. Menurut Thomas, ini terjadi ketidakadilan. Sehingga dengan kondisi tersebut, suatu ketika buruh di seluruh dunia ini akan bersatu untuk melakukan revolusi dan menggantinya masyarakat kapitalis itu menjadi masyarakat sosialis. Nah, bagaimana masyarakat sosialis itu? Dalam masyarakat sosialis, masyarakat dilayani dengan baik, terutama pendidikan dan kesehatannya. Pendidikan dan kesehatan akan diberikan secara gratis. Kemudian, cabang-cabang produksi dan sumber daya alam itu dikelola dengan baik, lalu diperuntukkan untuk kepentingan masyarakat. Cuma dalam masyarakat sosialis, masyarakat harus membayar pajak dengan lebih tinggi. Tetapi itu tidak menjadi masalah karena semuanya untuk kepentingan masyarakat itu sendiri. Menurut Karl Marx, untuk menuju masyarakat komunis itu harus melewati masyarakat sosialis, di mana setelah kaum
buruh memenangkan pertarungan atau revolusi melawan kapitalisme, maka harus membuat negara sosialis dulu yang kemudian bertransformasi menjadi masyarakat komunis. Masyarakat komunis itu seperti apa? Masyarakat komunis adalah masyarakat di mana alat-alat produksi itu dimiliki bersama. Dalam masyarakat komunis itu tidak ada lagi kelas-kelas, dan masyarakat komunis itu tidak butuh negara. Sebagaimana yang saya sampaikan di awal, bahwa ide komunis itu berangkat dari komunal primitif di zaman berburu, di mana di suatu tempat kita sama-sama punya hak mengambil sesuatu di tempat itu dengan mempergunakan alat yang kita miliki bersama, atau kita bisa membuatnya alat itu secara individu. Wah, kok komunis begitu ya? Seolah tidak membiarkan pengusaha itu untung banyak, tidak membiarkan ada pemimpin yang berkuasa, tidak membiarkan ada kelas-kelas, tidak membiarkan ada orang yang menguasai cabang-cabang produksi atau alat-alat produksi. Sahabat, sepanjang sejarah manusia, yang membuat konflik-konflik itu secara umum adalah biasanya yang berkuasa menindas yang tidak punya kuasa. Biasanya yang punya modal besar menindas kaum lemah. Biasanya yang punya kedudukan tinggi itu menindas yang lemah. Sementara ide komunis menyusun kesetaraan, kebebasan, dan sekaligus kritik terhadap kapitalisme. Jadi bolehlah kita menyalahkan komunis itu secara action, dan terbukti dalam sejarah melakukan revolusi, pembunuhan, dan kejahatan lainnya. Tetapi secara ide, sebenarnya komunis ada di sekitar kita. Bahkan di Indonesia, pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 itu mirip dengan ide-ide komunis. Saya tidak mengatakan bahwa itu dari komunis, tapi itu mirip. Sama saja halnya kitab suci. Sudah jelas yang mana benar, yang mana salah dijelaskan dalam kitab suci tersebut. Tetapi masih ada penganutnya melakukan kesalahan-kesalahan. Tetapi kitab suci itu tetap benar. Yang menafsirkannya atau yang menganutnya itulah yang melakukan kesalahan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.